Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sri? Iya. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Iya. Baik. Karena kita sudah saling berencana untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu ini nanti ke depannya. Jadi ada baiknya sebelum saya melakukan supervisi, saya harus melakukan percakapan pra-observasi untuk memonitor bagaimana kesiapan Ibu dalam proses pembelajarannya nanti ya. Siap Ibu? Siap. Baik Ibu Sri, untuk di pembelajarannya nanti itu materinya apa ya? Aturan sinus. Aturan sinus ya. Ini kelas berapa? Kelas 10 Bu, semester 6. Semester 6. Oke. Baik, apa tujuan pembelajarannya Ibu nanti ya? Melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan modul problem based learning, peserta didik mengamati permasalahan dengan membaca buku paket, dapat menjelaskan aturan sinus, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dengan rasa tanggung jawab, disiplin, rasa ingin tahu selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Wah, luar biasa tujuan pembelajarannya ya Bu. Untuk mengenai ini Bu, untuk area pengembangan yang akan dicapai nanti itu dalam proses pembelajarannya Ibu itu ya seperti apa ya? Apa Bu? Untuk area pengembangannya yang sudah dicapai kan Iya, pengetahuannya, kognitifnya, siswa berkembang secara pengetahuan itu tentang aturan sinus, bagaimana mengaplikasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dari aturan sinus ini apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau keterampilannya anak-anak saya bisa lihat bagaimana dia menjelaskan di depan hasil pekerjaannya bersama teman-temannya, bagaimana caranya dia menjelaskan tentang aturan sinus itu, bagaimana penerapannya, dan bagaimana pemahaman konsepnya. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk di ini kan Ibu tadi membahas tentang kognitifnya anak, pengetahuannya, terus keterampilannya sendiri. Untuk di keterampilan itu bagaimana yang mau dicapai atau ada pengembangan di bagian itu untuk di keterampilan anak? Kalau di keterampilannya Bu, seperti dia bagaimana caranya memaparkan hasil pekerjaannya kepada temannya, bagaimana bahasanya dia menjelaskan, bagaimana apakah secara runtut atau seperti apa, dan cara penyampaiannya mudah atau tidak dipahami sama teman-temannya. Bagaimana dengan ini Bu, kemampuan anak di bidang sosialnya seperti apa? Bagaimana dia caranya berinteraksi dengan teman kelompoknya pada saat dia mengerjakan. Apakah kan ada anak-anak yang suka diam atau bagaimana. Jadi kita kembangkan sosialnya dengan teman sebaya atau tutor sebaya. Oh ya begitu. Nah Ibu, ini kan lagi marak nih penggunaan RPP berdiferensiasi sama include dengan pembelajaran sosial emosional ya. Bagaimana dengan pengembangan Ibu dalam pembuatan RPP itu? Alhamdulillah sejauh ini memang alhamdulillah sudah bisa diselesaikan, tapi mungkin masih perlu bimbingan karena masih belum terlalu memahami tentang apa itu sosial emosional. Tapi alhamdulillah sudah dapat pembelajaran dari Ibu bahwa oh iya ini harus disesuaikan dengan keadaan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan RPP. Jadi RPP yang Ibu buat ini sudah include ya? Iya Bu, dengan sosial DFE. Nah ya, sosial emosional dan juga dengan berdiferensiasi. Untuk di strategi yang Ibu bakal siapkan nanti ini pada proses pembelajaran seperti apa? Kedepannya Bu, untuk di pembelajarannya nanti ini di kelas strateginya iya. Dia menggunakan problem based learning. Kita kerja kelompok, jadi saya akan memberikan dulu masalah di awal, kemudian jangan lupa dikasihkan dulu motivasi kepada anak-anak bahwa ini loh manfaat pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari, baru saya kasihkan permasalahannya. Anak-anak mengembangkan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, tapi dengan tetap bimbingan saya. Seperti itu ya. Untuk di kerja untuk di kan Ibu apakah membedakan antara siswa-siswa Ibu itu sendiri? Iya, membedakan Bu, karena ada yang secara audio, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Jadi yang
ingin melihat video, jika itu lebih mudah untuk memahaminya, saya sudah membagikan di grup WA YouTube, ada juga artikel yang bisa dibaca. Berarti ibu pada saat membedakan ini anaknya audio, terus kinestetik dan seterusnya, ibu sudah melakukan diagnostik dari awal. Ya. Seperti apa itu modelnya yang dilakukan ibu buat ini? Di awal pembelajaran itu saya memberikan konsep-konsep dasar, jadi memberikan dulu soal, jadi saya bedakan dari situ siapa yang sangat memahami, yang sedang-sedang, atau yang sama sekali tidak tahu tentang 4E soal tersebut. Jadi saya sudah tahu membedakan, oh ini anak di sini kemampuannya, ada yang sedang-sedang, dan ada yang memang konsep dasarnya belum ada sama sekali. Terus bagaimana dalam menghadapi anak yang menurut ibu masih sangat butuh bimbingan seperti itu? Apa yang dilakukan? Saya mengadakan di luar jam sekolah tuh les ataukah boleh ke rumah saya untuk mengadakan bimbingan belajar. Seperti itu ya, luar biasa itu. Oke, itu tadi ini ya tentang percakapan kita di praobservasi kelas, dan saya berharap pada saat proses pembelajaran nanti ibu tetap semangat dan benar-benar memahami atau menyesuaikan dengan hasil observasi yang kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sudah mau menyapu tadi pagi? Sudah, Bu. Oke. Ibu absen dulu ya. Abel, Ahmad Cahyadi, Ahmad Iqbal, Al-Munawara, Ali Sadikin, Alma Sofiana, Andi Patayani, Andi Putri Cindara Dewi, Anggun Pratiwi, Anissa, Claudia Permatasari, Fitri, Dian, Hafsah, Ibrahim Mufli, Ivyani Maulinda, Irwan Ihsan, Kasmawati, Marifah, Muhammad Adi Rizki, Muhammad Subhan, Najwa Aulia, Nur Alfiah Ramadhani Basit, Nur Aini, Nuriana, Nurnia, Ramla, Rauda, Sahida, Salwa, Sarini, Zaskia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas memimpin membaca doa untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini. Ada semua aplikasi Al-Quran di HP tengah? Oke, kita memulai dulu bacaan Al-Quran ayat kursi ya. Sudah? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu penghalang sinus, kita ice breaking dulu ya. Coba perhatikan. Kalau ibu bilang 1, berarti tepuk kanan. 1 kali. Kalau ibu bilang 1, tepuk kanan. Kalau ibu bilang 2, berarti tepuk kanan kiri. Tepuk kanan kiri. Tapi kalau ibu bilang 3, berarti kanan kiri atas.
PowerPoint-nya? Jadi dulu. Jadi satunya sudah jelas? Iya. Pulpen dan alat buku tas sudah siap semua? Oke. Kita belajar hari ini yaitu tentang aturan sinus. Adapun kompetensi dasar kita yaitu pada 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Pada 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem deskriptif, peserta didik mengamati permasalahan, membaca di buku paket dan dapat menjelaskan aturan sinus, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dengan rasa ingin tahu dan menjawab disiplin selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta tahu menyerah. Oke, ini yang harus kita capai pada hari ini. Adapun itu aturan sinus, nah banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu bisa dilihat di slide PowerPoint berikut. Tapi ibu ingin bertanya dulu. Ada yang tahu apa materi prasyarat tentang materi aturan sinus? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangannya. Ada yang tahu materi prasyarat aturan sinus? Apa nak? Perbandingan pada segitiga siku. Oke, itu materi prasyarat kita. Adapun motivasinya, silakan lihat di papan. Sin B. Ada yang masih ingat apa rumusnya? Sin depan per mirip. Kalau segitiga ADB, kalau kita mau cari sin B, berarti kita fokus di sin B di sudut B. Berarti sisi depan per sisi kiri. Jadi depannya ini keluar. Nah, ini kan yang diperhatikan. Kalau mau cari sin B berarti yang ini. Jadi ya kalau mau cari sin, sisi depan per sisi kiri. Berarti depannya keluar per sisi kiri. Yang mana sisi di depan sudut B? AD. AD per AD. AD per AD. Bisa dipahami? Jadi kalau yang ditanyakan misal sin B, berarti kita fokus di sudut B. Lalu cari sisi di depan sudut itu per sisi kiri. Segitiga. Oke? Berarti AD bisa kita cari menjadi AB dikali sin B. Sudah lihat? Sudah? Kalau masih belum memahami apa yang dipaparkan tadi, Ibu sudah kirim di grup belajarnya video pembelajaran tentang aturan sinus. Bagi yang ingin mempelajarinya, silakan dibuka itu WA-nya, di grup WA. Silakan buka. Panjang sisi AB. Bagus. Seper 2 akar 2 plus 1 per 2. Seper 2 akar 3 Sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Seper 2 akar 3. Seper 2 akar 3. Kira sin 30. Astagfirullah. 30 seper 2. Iya bisa. Biasanya seper 2 akar 3. Jadi A itu sama dengan 12 sin 60 derajat dengan C per sin 45 derajat. Sin 60 derajat yaitu seper 2 akar 3 dan sin 45 derajat yaitu seper 2 akar 2. Kita kasih silang, jadi seper 2 akar 3
6 kali akar 2. C sama dengan 6 akar 2 per seper 2 akar 3. Ini juga jadi akar 3 per 2, jadi sama dengan 12. 12 akar 2 per akar 3. Dan dikali dengan akar sekawan, jadi 12 akar 6 per akar 9. Hasilnya itu 4 akar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 2 yang dikerjakan kelompok. Pertama, gambarnya menampilkan sebuah segitiga ABC dengan sudut pertama sudut A sebesar 60 derajat dan sudut B 45 derajat, dan juga panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Jadi pertanyaan dari soal ini, berapakah sisi BC? BC ini jadi kembali ke seperti soal nomor 1 menggunakan rumus perbandingan aturan sinus, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A, di mana B ini sama dengan 10 cm per sin 45, yaitu sin B, dan juga A per sin 60 ini berasal dari sudut. Kemudian untuk mencari nilai A ini kita kalikan silang untuk kedua ruas. Jadi didapatlah 10 kali sin 60 derajat sama dengan A dikali sin 45. Kemudian diubah sin 60 ini menjadi seper 2 akar 3, dan sin 45 ini diubah menjadi seper 2 akar 2. Kemudian untuk mencari nilai A, seper 2 akar 2 ini kita dibagikan dengan 10 kali seper 2 akar 3. Kemudian 10 kali seper 2 akar 3 per seper 2 akar 2. Seper 2 ini nanti karena sama-sama seper 2, jadi kita harus dikalikan sehingga diperoleh 10 akar 3 per akar 2. Untuk menilai ini belum sederhana, jadi kita sudah melakukan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan akar sekawan, yaitu akar 2. Jadi diperoleh 10 akar 3 dikali akar 2, dan akar 2 dikali akar 2 diperolehlah 10 akar 6 per 2. Jadi 10 dibagi 2 sebenarnya 5, jadi 5 akar 6. Tepuk tangan dulu. Kalau mulai sama yang tadi di tengah, terima kasih ya. Good job untuk kita semua. Kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, silakan Nam. Jadi materi kita pada hari ini yaitu aturan sinus. Ya. Aturan sinus ini manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan. Rumus umum aturan sinus yaitu A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga baik segitiga sekutu maupun segitiga sembarang. Tepuk tangan teman-teman. Sekarang kita lanjut kuis. Jadi ini kuis dikerjakan masing-masing. Ibu sudah bagikan kuisnya di grup WA. Kemudian kalian boleh mengerjakannya sesuai dengan minat kalian, pokoknya dengan cara kalian.
Kemudian tugasnya itu dibuat dalam bentuk proyek. Oke? Ibu ingin menyampaikan bahwa materi kita selanjutnya yaitu tentang aturan kosinus. Jadi di rumah sebelum kita memasuki aturan kosinus, silakan buka-buka memang tentang aturan kosinus. Ya, karena kita akan melakukan tanya jawab lagi sebelum kita masuk ke aturan kosinus. Jadi ingat ya, materi selanjutnya adalah aturan kosinus. Jangan lupa tugasnya ya, Nak ya. Ibu. Dalam bentuk proyek sesuaikan dengan minat, kesiapan serta profil belajar adik-adik sekalian. Karena materi kita hari ini sudah selesai, Ibu ingin bertanya. Silakan jawab dengan jujur dan tuangkan dengan jujur dalam apa adanya ya. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Materi mana yang menurut Anda sulit dan yang mudah? Yang mana kira-kira yang sulit tadi dan yang mudah? Bagaimana? Mudah. Mudah ya? Ya, mudah. Apa yang kalian senangi dari cara ibu mengajar dan apa yang kalian tidak senangi dari cara ibu mengajar? Ibu harap kalian katakan dengan jujur dan terbuka dan ibu bisa mengevaluasi diri ibu di pembelajaran kita selanjutnya lagi. Oke ya? Oke. Selamat karena sudah mempelajari aturan sinus dalam trigonometri. Karena materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Ini membaca doa, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Silakan ke kelas. Semangat ya. Tetap semangat? Semangat. Iya. Baik, Bu Sri, setelah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi yang lumayan ya sesuai dengan jadwalnya sampai 2 kali 3-4 menit ya. Saya juga melihat bagaimana Ibu sudah berjuang sebagai seorang guru dalam menjalankan tugas dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu bagaimana refleksi Ibu terhadap pembelajaran Ibu tadi? Menurut saya pribadi Bu, saya masih kurang dalam memberikan pemaparan kepada anak-anak. Harusnya saya tidak terlalu memberikan contoh yang berlebihan, yang terlalu banyak, sehingga anak-anak akan bosan. Jadi mungkin hanya sebagai berikutnya saya hanya akan memberikan contoh 1 atau 2 nomor, anak-anak sendiri yang mencari tahu tentang jawaban itu, kemudian tetap ada bimbingan dari saya dengan jawabannya bisa dicari, cara kerjanya bisa dicari melalui YouTube kah atau artikel, pokoknya dengan cara mereka sendiri, dengan cara profil belajar mereka sendiri. Jadi menurut Ibu bahwa siswa ini harus lebih banyak mereka yang terlibat ya. Ya. Karena memang di kurikulum mereka guru itu memang hanya sebagai fasilitator saja. Oke Ibu, ada lagi yang mengenai strategi Ibu dalam mengajar? Strateginya Bu, saya mungkin masih agak kurang di RPP-nya, mungkin nanti Ibu berikan bimbingan lebih lanjut apa yang masih kurang, mohon masukannya Bu. Insyaallah. Jadi oke Ibu ya, untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi, kalau saya lihat sih kalau secara rentet di RPP-nya itu sudah sesuai prosesnya, di mana Ibu sudah membagi siswa dalam dalam beberapa kategori di audio, visual dan kinestetik. Kemudian siswa tersebut juga dibedakan dalam pemberian tugas ya. Itu berarti sudah berdiferensiasi dari segi mananya itu Bu?
dari segi kognitifnya atau pengetahuan. Dari segi itu ya, berarti mereka sudah diberikan ada diferensiasi pada kontennya. Ya, produk sama proses. Iya, oke, seperti itu. Nah, Ibu, kalau dari saya pribadi sebagai seorang supervisor, ya, saya melihat memang tadi ini kan ada, iya betul sekali seperti yang Ibu refleksi sendiri dirinya sendiri. Sama juga pengamatan saya bahwa memang Ibu di bagian memberikan layanan materi itu mungkin terlalu banyak. Mereka harusnya yang banyak menggali sendiri. Tapi tidak apa-apa karena proses scaffolding tetap jalan dalam proses kegiatan itu. Nah, bagaimana tindak lanjutnya Ibu nanti ke depannya? Insya Allah nanti Bu, yang tadi saya akan perbaiki pemberian contohnya. Contohnya mungkin juga akan saya berikan untuk yang banyak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih siswa lebih baik rasa ingin belajarnya atau minatnya lebih berkembang lagi. Kemudian penyampaian materinya semoga lebih menarik lagi yang ada di papan tulis atau di PowerPoint-nya. Oke, mantap Ibu. Jadi benar ya, untuk di rencana tindak lanjut itu berdasarkan refleksi Ibu. Jadi kedepannya Ibu akan menambah tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memang sih Bu ya, kalau anak-anak itu nggak ngerti aplikasi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka agak ogah di awal. Tapi bagus karena Ibu merencanakan itu dan juga mengharapkan itu dari siswa. Mengingat Ibu materinya adalah matematika yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, mungkin